kerjakan pelayanan sepele di sini, aku pakai tanda petik ya, pakai tanda petik. Kenapa? Karena menurut aku pribadi tidak ada yang namanya pelayanan sepele, tapi terkadang kita sebagai manusia bisa melihat pelayanan itu ternyata ada yang sepele ya. Itu cuma pelayanan kayak begitu doang, itu mah apa bukan pelayanan utama lah segala macam ya, ngerti lah teman-temannya. Jadi pelayanan yang mungkin kita anggap kayak itu cuma orang bawah lah yang bakal kerjain hal-hal kayak gitu misalnya. Nah, ini kita akan bahas gimana kita punya hati buat kerjakan pelayanan sepele itu ya. Jadi yuk kita belajar. Sebelum kita mulai, yuk kita doa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan kami hari ini masih bisa bersekutu bersama-sama di sini. Tuhan, hari ini kami mau belajar bagaimana kami punya hati yang mau melayani Engkau lebih lagi. Ya, walaupun mungkin ada hal yang kecil yang mungkin orang lain nggak lihat Tuhan, tapi kami tetap mau mengerjakannya dengan motivasi kami mengasihi-Mu, bukan dengan motivasi yang lain. Kami percaya Tuhan, kami akan dapat sesuatu yang baru dan kami akan semakin lebih lagi melayani Engkau lebih lagi. Dan juga akhirnya cinta kami semakin tumbuh ke arah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, semuanya akan terjadi di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Ayatnya ini teman-teman. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Kolose 3 ayat 23 itu mungkin teman-teman tahu lah, itu ayat yang kayak terkenal banget ya mungkin. Buat teman-teman yang nggak tahu nggak apa-apa, tapi ya kebanyakan kalau teman-teman sudah jadi pelayan di gereja gitu ya, kebanyakan ini ayat yang kayak ditanamin terus gitu, ditanamin. Kamu harus tahu nih ayat Kolose 3 ayat 23 ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dah itu ya, itu ayat 23. Itu kayak semua pelayan yang di gereja tuh kayak diwajibin harus tahu, karena itu emang basic ya. Ya benar, ya nggak ada yang salah dengan ayat itu. Nah, tapi kalau teman-teman baca kelanjutannya, nah ini jangan dibahas ya, Kolose 3 ayat 24-nya. Nah, ini, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nah, ini sebenarnya udah cukup jelas ya ayatnya ya, bukan sesuatu yang susah dimengerti. Jadi nasihat yang benar-benar kalimatnya jelas lah, kalau kita baca satu kali seharusnya kita ngerti maksudnya. Nah, tapi aku mau ngajak teman-teman kita lihat di versi terjemahan yang lain, itu di versi The Message ya. Nah, ini lebih apa sih? Kalau The Message biasanya lebih nampol ya bahasanya. Work from the heart for your real master, for God. Ya, jadi bekerjalah dari hatimu untuk Tuhanmu yang sebenarnya. Nah, itu lucu ya. Untuk Tuhanmu yang sebenarnya, yaitu Tuhan. Confident? Percaya diri ya. Dengan percaya gitu, kita akan diupah penuh. Ya tadi ya tentang warisan gitu. Jadi apa sih bahasa Indonesia gimana ya? Ya pokoknya temen-temen gitulah. Jadi kita bakal dapat upah dan itu kita akan dapat warisan gitu. Ya kira gitulah. Nah, keep in mind always that the ultimate master you're serving is Christ. Jadi versi The Message lebih tekanin kita tuh punya real master, ultimate master gitu ya. Nah, sebenarnya ayat Kolose 3:23 ini ngomongin tentang tuan-tuan yang tuan-tuan zaman dulu gitu yang punya budak ya. Nah, ini ngomongin ke budak-budaknya gitu. Sorry salah. Ini ngomongin ke budaknya bukan tuannya, sorry ya. Di zaman dulu ada tuan-tuan punya budak. Nah, ini Paulus kasih tahu nih ke budak-budaknya, ayo walaupun gimana pun ya pokoknya kerjakan aja seperti buat Tuhan bukan untuk manusia, nah, kayak gitu. Nah, jadi bekerjalah dari hatimu untuk Tuhanmu yang sebenarnya, dan aku paling suka yang ini. Keep in mind always. Ya, ada kata always. Always itu artinya apa? Selalu ya teman-teman. Jadi selalu kita di otak kita tuh cuma satu gitu ya, kayak kira gitu. Tanamin di pikiran kita selalu setiap detik kalau ultimate master kita itu adalah Tuhan Yesus ya. Jadi kerjalah dari hatimu di semua hal ya gitu ya. Kerjakan dari hatimu semua hal dan selalu ingat itu semua buat Tuhan. Selalu ingat, keep in mind always ya. Nah, jadi kalau kita
renungin, karena ada kata keep in mind always, jadi tanemin di pikiran kita terus ya, itu semua untuk Tuhan. Seharusnya memang tidak ada kata sepele, mestinya ya, seharusnya nggak ada kata sepele. Kenapa? Karena mau hal yang sekecil apapun, kalau kita lakuin buat Tuhan ya itu bukan sepele ya. Hal kecil itu Tuhan perhitungkan kok. Dan aku percaya sebenarnya ya, ini memang mungkin masih diperdebatkan, tapi aku percaya hal-hal kecil itu walaupun mungkin nggak besar, tapi kalau itu menyenangkan hati Tuhan, Tuhan pasti senang gitu ya. Kayak teman-teman lihat bayi gitu ya, lihat, nggak usah bayi deh, anak yang mungkin masih umur 2-3 tahun, tapi dia berusaha menyenangkan hati papa mamanya dengan tindakan yang mungkin nggak penting gitu ya. Saya yakin papa mama tetap senang ya. Walaupun mungkin ya mereka apa sih ini anak nggak penting banget perbuatan, tapi kita lihat hatinya kan, hati bayi ini tuh, wah anakku mau nyenengin aku ya. Nah, walaupun tindakan sepele, tapi kalau motivasi buat nyenengin Tuhan, itu pasti berkenan di hati Tuhan. Aku percaya itu. Nah, teman-teman tahu ini gambar apa? Ini pemain violin ya, violinis. Nah, kalau teman-teman tahu, biasanya ada yang namanya first violinist dan ada namanya second violinist. Violinis pertama dan violinis kedua gitu ya, first sama second. Nah, violinis pertama biasanya duduknya di depan-depan, sorotan selalu ya, mainnya juga main nada yang utama ya. Jadi pasti volumenya pasti lebih kencang ya, jadi udah duduk ke paling depan, volumenya lebih kencang, dan biasanya dianggap jago kalau yang violinis pertama. Nah, kalau violinis kedua biasanya dia duduknya di belakang-belakang, volumenya juga nggak kencang-kencang banget ya, pasti namanya ya, kalau teman-teman tahu musik ya logikanya aja gitu ya, kita punya penyanyi utama sama backing vokal, pasti suara penyanyi utama pasti lebih kencang gitu ya, sama violinis juga begitu. Jadi di sini ada first violinis sama second violinis tadi ya. Second violinis itu pasti duduknya di belakang-belakang, di belakangnya first violinis. Terus volumenya juga nggak kenceng-kenceng banget. Dan yang paling penting adalah kebanyakan orang anggap second violinis kedua itu biasanya skillnya lebih di bawah ya, lebih di bawah daripada yang utama ya, violinis pertamanya. Nah, waktu itu ada satu orang konduktor, tahu teman-teman konduktor itu yang ini nih, yang mimpin orkestra biasanya. Nah, biasa dia yang bisa ngerti semua alat gitu ya. Dan itu dia pernah ditanya, paling susah dalam mencari seorang violinis itu apa sih? Konduktornya ditanya gitu ya, paling susah dalam mencari seorang violinis itu apa sih? Terus dia bilang, yang paling susah dari cari seorang violinis itu bukan violinis pertama ya, tapi yang paling susah itu cari violinis kedua. Kenapa? Karena susah menemukan orang yang punya hati, yang kesannya cuma asisten gitu ya, asisten violin, tapi mainnya tuh all out gitu ya, mainnya tuh bener-bener semangat, bener-bener berusaha yang terbaik, itu jarang yang kayak gitu. Nah, paham ya teman-teman ya. Jadi paling susah itu cari violinis kedua ya, karena biasanya identik dengan dianggap lebih inferior ya. Yang violinis pertama pasti dianggapnya lebih superior, pasti lebih jago, makanya jadi duduknya di depan, volume lebih kenceng segala macam gitu ya. Dan bisa kalau dipuji juga biasa orang akan mujinya biasa yang violinis pertama. Nah, biasanya kalau ada orang muji violinis kedua, wah kamu kayaknya violinis kedua yang cukup baik nih. Nah, itu kadang-kadang malah ditangkapnya bisa kayak apa sih? Kata-kata manis doang gitu, kayak kata-kata hiburan lah gitu ya, kata-kata hiburan supaya nggak merasa terbelakang kadang-kadang gitu. Tapi teman-teman paham ya teman-teman ya? Kalau kita prinsipnya kayak gini, kita bisa jadi violinis kedua yang mungkin kesana kita nggak dilihat orang, kita mungkin ya kita main juga volume lebih kecil, kita mungkin dianggap lebih payah dibandingkan yang utama gitu. Tapi bisa nggak sih kita tetap, kalau misalnya kita disuruh jadi violinis kedua, kita benar-benar main benar-benar bagus gitu ya, benar-benar bagus dan semangat, dan tahu oke, kerja aku support violinis pertama nih. Ya, aku harus mainnya juga bagus supaya di kupingnya pendengar itu juga bagus. Nah, kita harus punya mental kayak gitu. Nah, jadi ada konduktor yang diwawancara itu ya, paling susah tata cari violinis kedua. Nah,
Sebenarnya aku nggak mau bahas orang, tapi aku kemarin lagi keinget dua orang ini. Kalau teman-teman tahu dua orang ini yang kanan tuh biasa, yang kanan ini, sorry, mana? Yang ini, nah ini biasa dikenal sebagai orang paling ganteng di Planet Shakers ya. Nah kalau teman-teman tahu ini Planet Shakers ini dikenal sebagai orang paling ganteng di Planet Shakers. Beneran ini nggak bercanda teman. Ini orang dikenal sebagai orang paling ganteng lah gitu. Istrinya juga cantik banget gitu ya. Nah terus kalau yang ini, nah ini biasa kalau teman-teman nonton Planet Shakers apapun mukanya pasti ada gitu ya. Gak mungkin gak ada mukanya orang gitu. Jadi ini orang nomor satu di musik Planet Shakers gitu. Tapi aku belajar banyak dari dua orang ini gitu ya. Dua orang ini dua-duanya luar biasa. Yang kiri yang megang gitar ini benar-benar full musisi, ya musisi paling utama di Planet Shakers. Yang ini, yang kanan ini, dia musisi juga tapi nggak terlalu diutamain sebagai musik. Dia lebih ke pendeta juga, pendeta, pengkhotbah yang powerful, ya pengkhotbah yang powerful. Juga dia itu ya dia pastor, penyanyi dan apa ngomongnya ya pelayan setia lah di situ. Udah dari sejak Planet Shakers berdiri dia udah setia nih. Nah aku nggak mau banggain dua orang ini, tapi aku mau kasih tahu teman-teman kalau mereka berdua ini pernah cerita sesuatu yang ngubah hidup aku, karena mereka ini sebenarnya mulai dari bawah gitu ya. Nah yang orang ini kesukaan aku banget nih, musisi idola aku gitu ya. Nah dia ini kerjanya dulu sebelum masuk Planet Shakers dia di gereja kecil, nggak tahu berapa orang, pokoknya dibilang gereja kecil gitu ya. Kerjanya dia adalah gulung-gulung kabel ya, gulung-gulung kabel. Sebelum ibadah dimulai dia bisa nyampe di tempat ibadah 1 jam sebelumnya atau mungkin 2 jam sebelumnya, aku lupa ceritanya. 1 sampai 2 jam sebelumnya dia pokoknya rapin alat, bodo amat nggak ada yang lihat gitu ya, tapi dia rapin alat, gulung-gulung kabel, pasang-pasang alat, pokoknya dia mau bikin gereja kecilnya itu the best gitu ya, sebisa mungkin. Nah dia punya hati kayak gitu. Akhirnya dia masuk Planet Shakers, dan pas masuk Planet Shakers dia juga nggak langsung jadi orang nomor satu pastinya ya, nggak mungkin lah jadi orang nomor satu langsung gitu. Nah kerjanya dia apa waktu dia masuk? Kerja dia adalah apa ngomongnya, kru tahu teman-teman, kru itu jadi ketika ada orang mau manggung, nah biasa ada krunya tuh ngapain? Krunya itu masang-masang gitarnya, ngecek sound, ini gitarnya udah bener belum nih bunyinya nih, udah apa, udah proper semua belum settingannya. Nah jadi begitu jadi kerjanya cuma gulung-gulung kabel zaman itu, terus ngelayanin orang, bahkan ya ngelayanin orang yang worship leader utamanya waktu itu ya. Jadi dia bilang dia benar-benar sama worship leader utamanya itu dia bisa ngambilin botol minum ya, supaya dia bisa minum, gak usah cari-cari minum gitu ya, bisa langsung minum. Terus juga dia setting gitarnya, bisa bawain gitarnya ke mobilnya segala macam. Jadi kerjanya setia di situ ya, sampai akhirnya ya dia dipercayain Tuhan sampai ke sini gitu ya. Tapi dia mulai dengan kayak gitu, dan dia bilang sampai sekarang pun dia masih nggak apa-apa kalau disuruh gulung kabel segala macam. Itu hati yang luar biasa ya teman-teman ya. Nah ini jadi orang yang kerjaan pelayanan kecil. Nah yang ini lebih lucu lagi nih orang nih ya. Ini sebelum dia jadi pendeta di Planet Shakers ya, walaupun mukanya ganteng banget, tapi dia adalah seorang office boy ya, office boy. Kerjanya ya itu tukang nyapu, ngepel, bersihin WC gitu. Pernah direndahin sama apa ngomongnya ya, staff kantornya Planet Shakers. Jadi ya staff kantor Planet Shakers, jadi disuruh lembur sampai jam 4 pagi gitu ya demi bersihin ruangan gitu. Jadi pernah dikerjain sampai kayak gitu, tapi dia bilang ya sebenarnya dia punya alasan buat kayak nggak mau gitu, tapi dia bilang sebagai orang bertanggung jawab ya udah aku mau kerjain ini gitu, bukan karena masalah dipermainkan sama bosnya, tapi masalah dia mau kerjain ini buat Tuhan gitu ya. Sampai sekarang ya mungkin dia nggak bakal bersihin WC lagi sekarang, karena dia udah jadi orang yang jabatannya tinggi banget gitu. Dia begitu, dan yang aku paling suka dia ini tadi kita udah lihat yang violinis pertama dan violinis kedua. Nah dia ini kebanyakan jadi backing vokal gitu ya, jadi backing singer ya. Jadi
Kalau yang ini worship leader, ya biasa yang ini ya jadi backing vokalnya aja. Ya, tapi kalau teman-teman lihat video-video Planet Shakers di mana ada dia nih, walaupun dia bukan penyanyi utamanya, tapi kesannya dia penyanyi utama ya. Kesannya. Kenapa? Dia benar-benar energik banget, lebih bisa lompat-lompat. Nyanyinya juga nggak ada yang liatin dia juga bodo amat gitu ya. Tapi intinya dia selalu kasih all out lah. Jadi dua orang ini tuh salah satu hal yang mungkin kita bisa contoh yaitu ya nggak ada pelayanan sepele, walaupun mungkin ya kayak ini teman-teman mungkin sekarang misalnya di gereja atau di mana gitu jadi singer itu biasa suaranya nggak terlalu kedengeran gitu ya dibandingkan worship leader pasti kedengeran. Kalau singer tuh biasa suaranya tuh ya kedengeran tapi nggak terlalu menonjol lah gitu. Tapi bisa nggak sih walaupun kita nggak menonjol itu kita tetap kasih yang terbaik gitu ya, kayak orang ini. Nanti teman-teman lihat lah, nanti teman-teman akan ngerti maksud aku. Tapi tadi sama prinsipnya kayak ini, kalau kita jadi violinis kedua yang mungkin volumenya nggak kencang-kencang banget, terus duduknya di belakang-belakang dan dianggap lebih payah dibandingkan yang violinis pertama, nah bisa nggak kita tetap jadi violinis kedua yang benar-benar antusias gitu ya. Kita harus belajar di situ. Sama ini jadi kesannya kalau kita cuma jadi backing vokal doang, bisa nggak kita tetap antusias jadi backing vokal? Jika kita keberatan untuk melakukan pelayanan kecil, maka sebenarnya kita tidak layak mengerjakan pelayanan besar ya teman-teman. Mestinya pernah dengar lah kalimat ini gitu ya. Jadi jangan sampai kita punya hati ini mah pelayanan sepele gitu. Nggak ada yang namanya pelayanan sepele, aku percaya itu ya. Nanti aku kasih cerita tentang aku, tapi nanti terakhir aja supaya ini ya. Tapi ini jangan pernah merasa ini cuma pelayanan kecil gitu, aku cuma mimpin komsel, aku cuma main gitar di depan 5 orang misalnya segala macam. Ya jangan bilang itu pelayanan sepele, karena masalahnya bukan di kecil gedenya, tapi masalah di hati kita. Nah, aku akan bahas 3 tokoh Alkitab ya, 3 tokoh Alkitab. Nah, mungkin teman-teman bingung ya ini siapa gitu ya. Ini jarang dibahas sepertinya di ibadah. Nah, tapi ini adalah siapa ngomongnya? Istrinya Ishak ya, istrinya Ishak. Ya, ini sebelum dia ketemu Ishak. Jadi ceritanya ada seorang pelayannya Abraham yang disuruh buat cariin istri buat Ishak. Nah, ini pelayannya ngasih pelayan ini akhirnya minta Tuhan tolong dong kasih aku tanda istri buat Ishak nih yang mana nih. Akhirnya dia ketemu wanita ini namanya Ribka. Nah, si Ribka ini kalau kita baca, sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka. Nah ini ya, Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor saudara Abraham. Buyungnya dibawa di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya, serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jadi pelayan ini ngomong ke Ribka, tolong beri aku minum air sedikit aja dari buyungnya. Jawabnya, ya Ribka bilang, minumlah Tuan. Jadi pelayannya dikasih minum, lalu maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Kesannya mungkin hal yang sepele teman-teman ya. Jadi dari pelayannya cuma minta dikasih minum air sedikit. Nah, si Ribka itu kasih dia minum, tapi nggak selesai sampai situ. Dia bilang dia juga mau kasih unta-untanya minum. Nah, kalau teman-teman baca di ayat-ayat sebelumnya, saya nggak kasih di sini ya, tapi kalau teman-teman baca di sebelumnya, untanya tuh ada 10 teman-teman. Ya, untanya ada 10. Dan kalau teman-teman
pernah di sekolah dulu dijelasin, yang namanya unta itu minum banyak banget. Ya, kalau udah aus tuh minum banyak banget karena mereka ada punuk ya. Punuk itu jadi yang buat mereka cadangan air sama makanannya. Mereka tuh minum banyak banget. Ya, satu orang penafsir bilang ya unta itu bisa minum 20 sampai 30 galon. Ya, 20 sampai 30 galon. Nah, jadi kira-kira kalau 10 unta itu bisa 200 sampai 300 galon. Bayangin gak sih teman-teman? Nah, dan dia si Ribka ini dia nimba sumur itu ya anggaplah ada yang bilang satu penafsir bilang satu kali nimba air tuh bisa 1 galon doang. Ada juga yang bilang satu kali nimba bisa 5 galon gitu ya. Anggaplah 5 galon gitu ya supaya cepat gitu. Nah kalau 5 galon itu udah lama banget ya, itu lama banget. Bisa 2 jam kalau teman-teman hitung gitu. 1 galon kira-kira mungkin satu kali nimba itu bisa 3 menit ya. Jadi kalau 200 galon itu bisa 40 kali dan itu bisa 2 jam total ya buat kasih minum 10 unta. Padahal pelayannya cuma minta minum buat dia sendiri, bukan buat unta-untanya. Tapi Ribka nggak cuma kasih minum ke pelayan ini, tapi juga ke unta-untanya. Bisa memakan waktu 2 jam. Intinya, si Ribka, ya dia, apa ngomongnya, dia nggak punya prinsip kayak, kamu suruh apa, ya udah aku kasih. Nggak. Prinsipnya lebih dari itu. Dia bilang, kamu minta apa, oke aku kasih, tapi aku akan kasih lebih dari itu gitu ya. Nah, percaya nggak sih teman-teman? Di sini, dia mungkin kasih dia nimba air mungkin sampai 2 jam demi kasih 10 unta minum. Nah, tapi setelah ini dia nikah sama Ishak yang mana nih Ishak itu ya orang paling kaya zaman itu gitu ya. Ya karena dia udah jadi istri orang paling kaya, dia nggak mungkin nimba air lagi. Ya, dia mungkin nimba air lagi pasti udah pelayan-pelayannya udah banyak gitu ya. Nah, intinya apa teman-teman? Intinya Ribka ini salah satu sosok yang bisa kita pelajari soal ya kita ya mungkin sepele gitu ya kasih minum unta gitu, tapi dengan disetia di situ ternyata Tuhan kasih dia reward gitu ya. Rewardnya apa? Dia nggak usah nimba buat unta selamanya lagi ya. Sekarang orang-orang udah ada yang nimba air buat dia malah. Nah ini salah satu tokoh Alkitab yang aku belajar banget lah soal kasihan terbaik gitu ya. Dari dia nimba air 2 jam sampai akhirnya dia nggak perlu nimba air lagi seumur hidupnya karena ya dia kasih lebih dari yang dia minta doang. Ini ya, satu Ribka. Kedua, nah ini tokoh yang udah jelas banget lah sebenarnya mestinya. Ini Daud. Daud itu ya pas di 1 Samuel 16, ini pertama kali Samuel ketemu Daud. Ya, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Nah, teman-teman, di sini Daud diurapi Samuel, nabi terkenal, ya nabi satu-satunya nabi Israel zaman itu, nabi terkenal di tengah-tengah saudaranya. Jadi bapaknya lihat, saudara-saudara juga lihat. Daud tuh diurapi. Nah, ini 1 Samuel 16. Satu pasal setelahnya, 1 Samuel 17. Nah, kita bisa lihat nih. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Ia mempunyai 8 anak laki-laki pada zaman Saul. Orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketika ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab. Dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Nah, kasusnya teman-teman, jadi di sini Daud diurapi nabi terkenal di Israel depan saudara-saudaranya dan depan bapaknya. Tapi Daud masih selalu, ya ada kata selalu ya, selalu pulang daripada Saul
untuk menggembalakan domba ayahnya. Jadi udah diurapi sebagai raja tapi masih rajin menggembalakan domba ayahnya. Dan kalaupun teman-teman bilang, oh dia kan tapi belum diurapi jadi raja segala macam. Iya, tapi teman-teman harus tahu juga di ayat-ayat sebelumnya, Daud itu dipanggil Saul buat jadi pemain harpa di kerajaan. Ya, main harpa pas Saul kerasukan setan gitu ya. Daud tuh dipanggil buat main harpa supaya roh jahatnya pergi dari Saul gitu. Jadi dia diurapi sebagai raja sama Samuel, tapi dia juga punya jabatan sebagai musisi kerajaan, gitu ya. Musisi kerajaan itu kalau teman-teman main musik di kerajaan itu nggak main-main ya teman-teman, itu udah terhormat banget lah. Nah, tapi dia masih setia selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya. Ya, jadi udah diurapi, udah jadi musisi kerajaan, gelar terhormat pastinya. Tapi dia selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan dombanya. Lanjut. Isai berkata kepada Daud, anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah, sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel yang ada di lembah Tarbantin tengah berperang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi. Ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisan dan mengangkat suara perang. Nah, jadi udah diurapi Samuel, jadi musisi kerajaan, masih mau menggembalakan dombanya. Nah, bahkan bapaknya sendiri setelah lihat anaknya diurapi, dia masih kayak jadiin Daud sebagai GoFood gitu ya, GoFood, GrabFood. Nah, gitu, suruh nganterin makanan kerjanya. Nah, tapi Daud responnya ini. Nah, ini lucu teman-teman. Bangun pagi-pagi. Kenapa bangun pagi-pagi itu lucu? Kenapa bangun pagi-pagi itu lucu? Karena gimana ya? Kalau teman-teman disuruh sesuatu yang teman-teman males gitu ya, kan teman-teman kayak ya udah 5 menit juga nggak apa-apa lah ya, kok nggak siangan dikit lah, nggak ada bedanya juga, beda 5 menit doang gitu. Maksudnya kita mungkin secara normal akan punya kecenderungan buat kayak gitu ya, 5 menit lah, aku nggak mau bangun pagi-pagi, ngapain aku harus buang waktu tidur aku untuk pekerjaan kayak begini gitu. Tapi Daud bangun pagi-pagi untuk hal yang mestinya dia kayak dianggap kayak cuma kayak suruhan doang ya. Pekerjaan rendah gitu ya, aktivitas rendahan mungkin kesannya. Nah, ini makanya Daud salah satu orang yang contoh setia ya. Ya kita tahu endingnya Daud jadi raja paling sukses di Israel. Ya mungkin ada yang bilang Salomo paling sukses, tapi sebenarnya Salomo itu sebenarnya dikenal sebagai yang paling kaya ya, tapi sebenarnya yang paling sukses sebenarnya mungkin bisa dibilang Daud gitu ya. Mungkin Daud nggak sekaya Salomo, tapi suksesnya menurut aku ya Daud lebih hebat gitu. Dan kita lihat proses hidupnya kayak gitu. Ya dia setia di perkara kecil, selalu kerjaan yang terbaik yang dia bisa, walaupun mungkin pekerjaan sepele tadi ya, pelayanan sepele jadi GoFood, jadi GrabFood sama bapaknya sendiri gitu ya, dia nggak dianggap penting, tapi dia tetap bangun pagi-pagi antusias kerjain yang dia dipercayakan. Nah ini tokoh kedua yang bisa kita belajar ya. Jadi satu Ribka kasih minum unta, terus Daud bisa bangun pagi-pagi dan tetap gembalain setelah dia punya jabatan yang terhormat di kerajaan. Yang ketiga, nah ini mungkin teman-teman bingung ini siapa gitu ya. Ada yang tahu teman-teman namanya siapa? Ya tahu lah ya pasti, karena ada tulisan di situ. Itu namanya Philip ya, Filipus. Ya. Philip the Evangelist. Filipus ini jadi salah satu orang yang kalau teman-teman tahu di Kisah Para Rasul itu dipilih 7 orang buat melayani meja. Filipus ini salah satunya. Ya, ini tokoh yang aku suka banget ya. Aku suka banget, aku belajar banyak tuh dari Kisah Para Rasul 8 deh teman-teman. Nah, tapi ya ini supaya teman-teman tahu asal-usul ceritanya. Jadi waktu itu, pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani.
Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmah supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Ya, jadi Filipus itu dipilih sebagai pelayan meja sebenarnya. Tapi di kisah para rasul 8 itu banyak, hampir satu pasal tuh ngomongin Filipus. Yang ngomongin Filipus sih ya, tapi di Filipus banyak dibahas di Filipus 8. Filipus 8, kisah para rasul 8. Nah, Filipus banyak dibahas di pasal ini. Salah satunya ini. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Jadi pelayan meja tapi masih nginjil, teman-teman ya, luar biasa banget. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, jadi dia dikasih Tuhan karunia mukjizat, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Jadi intinya Filipus di sini dipakai Tuhan buat menginjil ya, dengan tanda dan mukjizat kesembuhan juga ya. Nah, lanjut. Dan mereka mengikutinya karena ini ngomongin ini ya, ngomongin Simon yang sihir ya. Dan mereka mengikuti Simon yang pakai sihir itu karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Nah, kalau teman-teman perhatiin, jadi intinya Filipus ini dipakai Tuhan buat nginjil ya, di satu tempat. Banyak mukjizat terjadi, roh jahat keluar, banyak orang yang sakit langsung sembuh dalam nama Yesus. Bahkan ada orang yang pakai sihir bisa tobat, itu kurang hebat apalagi gitu yang nginjil sampai kayak begitu gitu. Ya, roh jahat keluar, orang sakit sembuh, orang yang pakai sihir bahkan bisa tobat. Ini kan udah luar biasa banget. Nah, tapi ditutup sama kalimat ini nih, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Nah, sebenarnya teman-teman, ini kenapa mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ? Karena ya Petrus sama Yohanes itu dianggap sebagai orang yang petinggi banget lah ya, orang utama gitu, orang-orang yang benar-benar pejabat paling penting lah, kira-kira mungkin ngomongnya gitu ya, pejabat paling penting gitu. Nah mungkin ya kalau hatinya Filipus nggak baik, kalau hatinya Filipus nggak baik, dia bisa kan bilang, kenapa sih? Kenapa nggak aku aja gitu? Emang harus banget Petrus sama Yohanes datang ke sini? Ya, emang aku nggak cukup baik buat bisa melayani di sini? Ya, kalau Filipus hatinya nggak baik, mungkin dia akan ngomong kayak gitu ya. Tapi kita bisa lihat di kisah para rasul 8, Filipus nggak pernah ngeluh, ya, nggak pernah ngeluh. Dia tetap kerjaan yang terbaik ya. Kalau emang yang gereja pusat ngutus Petrus dan Yohanes, ya sudah gitu. Dia juga nggak pusing gitu. Yang ini kerjain bagiannya dia. Nah, saya belajar banget
dari Filipus. Dan kalau teman-teman lihat di ayat-ayat selanjutnya, Filipus nanti ada ketemu Sida. Nah itu perikop kesukaan saya tuh ya, teman-teman bisa baca sendiri, saya nggak akan bahas itu. Tapi intinya gitu, Filipus benar-benar kerjaan yang terbaik dan dia nggak insecure gitu ya. Dia nggak insecure. Oke, Petrus sama Yohanes mentang-mentang tinggi kok kayak mau gantiin kerjaan aku sih, padahal aku udah kerja lumayan bagus loh. Dia nggak ada hati kayak gitu. Ya, bisa nggak sih kita punya hati kayak gitu, tetap kerjain yang Tuhan percayain ke kita. Walaupun mungkin ada orang yang dapat spotlight lebih gitu ya. Spotlight bahasa Indonesianya apa ya, sorotan cahaya lebih gitu ya, kayak di panggung. Mungkin Petrus sama Yohanes lebih dapat panggung, dan mungkin mereka lebih terkenal. Dan mungkin pas Petrus Yohanes datang ke tempat di mana Filipus nginjil, orang-orang malah jadi condongnya ke Petrus dan Yohanes dibandingkan Filipus. Ya apa-apa gitu ya. Filipus tetap kerjaan yang terbaik. Ya di ayat selanjutnya dia tetap kerjaan yang terbaik, teman-teman bisa baca sendiri. Luar biasa lah pakai Filipus ini, saya belajar banyak. Nah, jadi ada 3 orang itu yang bisa jadi contoh buat kita. Ribka, nimba air buat unta padahal nggak diminta, bisa 2 jam ya gitu ya. Daud diurapi Samuel jadi musisi kerajaan, dia masih setia menggembalakan, masih mau jadi tukang nganterin makanan sama bapaknya. Nah ada Filipus ini, dia tetap setia walaupun mungkin ada orang yang dianggap superior dibandingkan dia, tapi dia tetap setia kerjain yang dipercayakan. Nah ada 2 poin yang aku mau bagiin. Jadi inti kalau kita tetap mau kerjakan pelayanan sepele, ya sebenarnya inti cuma satu, hatinya. Kayak tadi Kolose 3 ayat 23, kita kerjakan semuanya itu kita kerjain kayak buat Tuhan, bukan buat manusia. Nah, jadi intinya ya kita harus menyenangkan Tuhan. Yang motivasi dari kita kerjain semua itu menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Ya, pertama kita harus menyenangkan Bapa sebagai anak. Ya, menyenangkan Bapa sebagai anak. Nah, jadi membangun keintiman adalah salah satu bentuk melayani Tuhan karena itu menyenangkan hatinya. Membangun keintiman kayak apa sih? Kita berdoa pribadi, bangun jam doa pribadi, itu pelayanan loh teman-teman. Jangan bilang itu nggak pelayanan. Jadi jangan bilang pelayanan itu cuma yang kelihatan orang, tapi di mana kita berduaan sama Tuhan ya kita melayani Tuhan. Ya, itu kita melayani Tuhan. Kenapa melayani Tuhan? Karena kalau kita berduaan sama Tuhan, kita bangun keintiman sama Tuhan, Tuhan kan senang. Kalau Tuhan senang berarti kita ya melayani Tuhan, karena kita melayani Tuhan sampai Tuhan senang gitu ya. Nah, jadi bangun keintiman itu termasuk melayani. Makanya termasuk kalau kita kerjain hal sepele, tapi kita kerjain kayak buat Tuhan, seharusnya pas kita kerjain hal sepele tadi, ya kita masih punya hati kayak, ya udah aku kerjain ini buat Tuhan, ya Tuhan aku kerjain ini buat Engkau loh Tuhan. Nah itu kan termasuk ngobrol sama Tuhan, itu bangun keintiman juga, walaupun sambil kerjain hal sepele. Jadi kita harus menyenangkan Bapa sebagai anak. Dulu ada satu pendeta kasih contoh. Contoh ada seorang bapak gitu ya, gak suka minum kopi hitam. Tapi anaknya umur 5 tahun, spesial bikinin kopi hitam buat bapaknya. Terus dianterin ke bapaknya. Masa sih bapaknya kayak bilang, aku kan gak suka kopi hitam gitu. Pasti akan diterima-terima juga gitu ya. Mestinya, normalnya sih akan diterima-terima aja mestinya. Malah seneng gitu ya, kalau emang bapak yang normal gitu ya. Nah sama, tapi bukan artinya kita dengan sengaja udah tahu bapak yang gak suka, kita masih kasih juga, itu kurang ajar namanya. Nah, tapi kalau kita kerjain motivasi yang tulus buat nyenengin hati Tuhan, ya seharusnya Tuhan senang ya, dengan apa yang keluar dari hati kita. Satu, menyenangkan Bapa sebagai anak, tapi jangan lupa kita juga harus menyenangkan Tuhan sebagai Raja dan kita sebagai hamba. Yang namanya hamba hanya akan dinilai berhasil ketika kita mengerjakan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan apa yang Sang Tuhan mau. Ada satu worship leader terkenal di Amerika. Dia ditanya, kalau kamu ada di kerajaan, kalau surga itu adalah kerajaan, ya, posisi kamu di kerajaan itu apa? Apakah musisi kerajaan? Ya, ini seorang worship leader yang terkenal, ya penulis lagu yang terkenal, dan saya yakin teman-teman pasti pernah nyanyi lagunya lah, ya nggak mungkin nggak tahu lagunya. Ditanya gitu sama reporter, kalau kamu kalau surga adalah kerajaan, kamu tuh akan jadi apa di kerajaan itu? Nah, dia bilang,
saya nggak mau jadi musisi kerajaan, tapi saya mau jadi pelawak kerajaan. Lucu ya, pelawak kerajaan. Nah, terus reporter bingung, apaan maksudnya, kamu kan bukan stand up comedian gitu. Saya bilang, pelawak kerajaan itu cuma punya satu misi, bikin rajanya ketawa. Kalau rajanya nggak ketawa, saya gagal. Udah, gitu. Paham ya teman-teman jadi maksudnya? Jadi intinya dia cuma mau jadi orang yang menyenangkan rajanya, gitu. Ya, mau bikin rajanya senang, rajanya ketawa. Kalau rajanya nggak senang, mau dia bikin hal sebagus apapun, ya itu gagal, hitungannya. Ya. Nah, ini dua hati yang harus kita punya nih, menyenangkan Bapa sebagai anak, benar, Tuhan adalah Bapa kita, tapi jangan lupa, kita juga adalah hamba Tuhan. Ya. Status kita adalah anak, tapi hati kita adalah hamba. Ya, jangan kebalik. Benar gak sih? Benar. Jangan bilang status kita adalah hamba, karena Tuhan juga bilang ya, ini makanya nama KSY kan dari situ, komunitas sahabat Yesus. Tuhan Yesus yang bilang, kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan yang aku perintahkan. Ya, tapi bukan artinya kita nggak punya hati sebagai hamba. Nah, ada lagunya ya, hati sebagai hamba. Hati sebagai hamba penting, tapi status kita adalah anak, gitu ya. Jadi dua hal ini penting kalau kita mau menyenangkan Tuhan. Dan terakhir, nah di sini aku mau cerita sedikit aja tentang aku. Semoga teman-teman bisa ambil sesuatu yang mana aku juga baru renangin juga. Kenapa aku bisa begitu ya waktu itu ya. Zaman itu, zaman tahun kapan ya? Pas saya masih SMA lah pokoknya. Saya tuh bukan kerja, saya tuh melayani sebagai tukang sound system di gereja yang gede gitu ya, 2.000 lebih deh. Berapa itu ya? 5.000 orang kali ya, mungkin 5.000 orang. Tapi nggak ada yang mau jadi petugas sound system di situ. Waktu itu saya nawarin diri. Dan itu bentuk gerejanya tuh bentuk gereja tradisional, di mana musiknya itu ya pakai paduan suara. Jadi mikrofonnya ada 12 biji gitu ya, 12 mikrofon. Kelemahan dari paduan suara adalah kalau mikrofon mati, orang juga nggak bakal nyadar. Yang nyanyi juga nggak bakal nyadar gitu ya. Karena mereka kan jauh-jauhan. Mikrofon di sini ada 3 orang di satu mikrofon gitu. Kelemahannya itu. Kalau mic-nya mati juga mereka nggak nyadar. Tapi kalau ruangan terlalu gede gitu ya. Dan jauh, kupingnya jauh dari speaker, mereka juga nggak tahu itu mati atau enggak. Karena itu ada sekitar berapa ya? 5 kali ibadah dalam satu hari. Ya, 5 kali ibadah dalam satu hari. Dan yang petugas sound systemnya juga beda-beda terus. Ya kadang-kadang kalau mikrofon masalah segala macam juga nggak ada yang tahu gitu ya. Nah, nggak ada yang tahu. Jadi biasanya kalau ada mikrofon mati, nah petugas sound system tuh punya, yang bertugas jadi sound system bisa kayak punya mental kayak, ya udahlah biarin aja lah, mereka juga mati, mereka juga nggak nyadar gitu. Nah, kalau saya bilang saya nggak bisa gitu ya, saya nggak bisa. Saya maju tuh betulin tuh, biarkan aja dilatin orang gitu ya. Pas tengah-tengah ibadah gitu, pas ada apa ya, saya benar-benar saya bungkuk-bungkuk, saya betulin tuh, sampai bungkuk-bungkuk tuh sampai betul gitu. Di mata petugas sound system lain, saya dibilang, wah ini anak nih benar-benar aneh gitu ya, aneh tapi ya rajin gitu, aneh tapi rajin lah. Nah mungkin saya dipuji di situ, tapi di mata penyanyi paduan suaranya saya malah dibilang, kalau nih anak yang pegang sound system ya pasti ada aja masalahnya, betulin mikrofon terus. Nah jadi mikrofonnya selalu mati kadang-kadang, baik yang rusak. Nah saya betulin malah saya dianggap pengacau gitu ya, padahal yang lain bukannya mikrofonnya betul pas mereka petugas, tapi ya emang mereka males aja buat betulin, karena ya mungkin mereka pertama juga males, terus kedua ya takut digituin, takut malah dibilang pengacau, malah dikira kita yang rusakin gitu. Saya waktu itu agak sebel gitu ya, kok saya udah betulin malah dibilang saya yang rusakin gitu. Ya, tapi itu untuk orang-orang yang nggak tahu aja, itu untuk orang-orang belakang ya tahu lah gitu. Nah, saya betulin beneran. Nah, tapi waktu itu saya benar-benar lakuin aja gitu ya, lakuin aja. Dan saya nggak ada prinsip kayak mau dilihat orang waktu itu, karena juga siapa yang mau lihat juga gitu ya. Yang kayak gitu ya dilihatnya malah dilihat negatif malah begitu.
malah kerjain hal yang positif. Tapi lihat ke sini sekarang, saya bersyukur sih ya, saya benar-benar kerjain itu karena ya saya banyak ngerti tentang perkabelan terutama, tentang sound system segala macam. Dan paling penting itu melatih hati itu penting banget, hati belakang layar. Dan terkadang jadi petugas sound system juga, kalau teman-teman tahu, kalau sound system yang bagus sepanjang ibadah, gak bakal ada yang muji, gak bakal ada yang bilang terima kasih. Tapi ketika nying satu kali aja, semua mata melotot ke situ gitu ya. Itu nyebelin gitu. Tapi kalau bagus selama 1 jam lebih, nggak ada yang peduli. Ketika nying 5 detik aja, wah itu udah matanya melotot semua tuh ke belakang tuh ya. Nah itu jadi benar-benar melatih hati banget sih. Bisa nggak kita tetap setia kerjain walaupun ya kayak tadi gitu ya, 1 jam kerjain udah bagus nggak ada yang peduli, malah cuma salah sedikit aja malah kayak semua melotot segala macam. Bisa nggak kita tetap lakuin itu? Dan akhirnya hal-hal yang setia kayak gitu kebawa sampai saat ini buat saya sih ya. Sekarang saya juga tadi kalau teman-teman aku ceritain tentang tadi ya, workshop leader megang gitar tadi, Pak Shakers, dia bisa gulung-gulung kabel 2 jam 1 jam sebelum ibadah, dan itu saya lakuin juga gitu ya. Gitu ya, yang pada bilang kok saya udah dianggap pemimpin tapi kayak malah mau aja sih gitu dipakai buat ngelayanin hal-hal yang kayak gulung kabel segala macam. Sekarang perkabelan di gereja yang ngerti cuma 2 orang, salah satunya saya gitu ya. Nah itu ya itu kerjaan aja gitu ya, kerjaan aja walaupun mungkin hal sepele. Sampai sekarang gembala juga mungkin nggak tahu saya lakuin itu. Saya benar-benar datang 1 jam sebelumnya, beres-beres segala macam. Pokoknya pas dia datang dia tahu semua udah beres aja, nggak tahu siapa yang kerjain gitu. Saya juga nggak peduli gitu ya. Dan waktu itu bahkan ada 1 orang yang tahu, saya bilang kan jangan sampai ada yang tahu ya. Saya malah gituin dia. Pas saya datang pagian, tiba-tiba juga datang pagian gitu. Jangan ada yang tahu ya gitu ya. Nggak perlu lah orang tahu gitu. Bisa nggak sih kita punya hati kayak gitu teman-teman? Mungkin sekarang teman-teman kerjain hal yang sepele, yang nggak penting mungkin di mata orang. Itu mungkin bahkan teman-teman direndahin sama pemimpin teman-teman sendiri. Ya. Yang mana itu merupakan hal yang wajar ketika ada pemimpin yang meninggikan dirinya gitu ya, dalam tanda kutip. Itu hal yang wajar kalau kita direndahin, kerjaan hal sepele segala macam. Tapi sekali lagi, bisa nggak kita punya hati kerjaan hal kecil itu kayak itu buat Tuhan, bukan buat manusia. Nah, justru kalau teman-teman merasa, aku direndahin sama pemimpin aku, iya benar, mungkin benar ya. Tapi kalau emang kita kerjain semuanya buat Tuhan, seharusnya kita nggak akan masalah dengan itu seharusnya gitu ya. Ini pokoknya itu hal yang susah sih ya. Tapi aku juga sampai sekarang belajar kok soal itu. Ada seorang hamba Tuhan, seorang penyanyi dari band 10 Avenue North. Saya baru baca bukunya. Dia ngomong sesuatu yang bagus banget. Kerjakan saja gitu ya. Saya tahu bahwa ketika saya berhenti bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan di hidup saya, dan mulai bertanya bagaimana dan mengapa saya harusnya hidup, keraguan saya mulai hilang. Dengan kata lain, saya mulai dengan apa yang saya tahu. Nah, ini bagus ya. Saya mulai dengan apa yang saya tahu daripada membiarkan apa yang saya tidak tahu membuat saya lumpuh. Jadi, Tuhan, aku kerjaan apa Tuhan? Oh, aku hidup aku nggak begini. Daripada mikir begitu, dimana akhirnya kalau kita mikir begitu, biasanya kita nggak akan mulai apapun. Lebih baik kita kerjain dengan apa yang kita tahu. Walaupun mungkin itu pelayanan sepele ya. Dan saya baca bukunya dan ternyata dia sama kayak gitu ya. Benar-benar kerjain hal yang mungkin di mata orang nggak penting lah. Tapi dia sekarang jadi dia bandnya itu ya terkenal ke mana-mana. Ya mungkin di Indonesia nggak terlalu terkenal, tapi saya sih tahu gitu ya. Kalau teman-teman ngikutin Christian music yang di US ya tahulah ini bukan nama yang asing mestinya. Lumayan terkenal tapi memang nggak terkenal banget sih secara internasional, tapi ya terkenal lah di US. Jadi itu, daripada membiarkan apa yang kita tidak tahu membuat kita nggak berjalan, lebih baik kita mulai dengan apa yang kita tahu gitu ya.
Jadi kesimpulannya, lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Ya, mau hal sekecil apapun, teman-teman mungkin nggak dilihat bahkan, atau mungkin dilihat tapi cuma dilihatnya bukan sama orang penting kayak kesana gitu ya. Wah, cuma dilihat sama orang yang mungkin sepele juga gitu ya. Nah, tapi kita biarkan Tuhan bentuk kita di situ ya, biarkan Tuhan bentuk kita di situ, kita kerjain semuanya buat Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kita udah lihat Ribka, lihat Daud, dan Filipus, kerjain aja yang emang harus kita kerjain, dan yang penting hatinya buat Tuhan. Hal kecil yang mungkin gak gede, tapi kalau emang motivasi buat nyenengin Tuhan, pasti nyenengin Tuhan. Amin. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan kami. Hari ini kami belajar Tuhan bagaimana jadi pelayan yang setia Tuhan. Kami tahu Tuhan sebagai pelayan-Mu yang setia, kami gak peduli dengan apa yang orang lain lihat. Kami hanya peduli dengan apa yang Kau lihat Tuhan. Biarkan kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan di setiap perkataan, perbuatan, pikiran kami. Ya, kami gak mau Tuhan jadi orang yang hanya mencari pengakuan manusia. Jadi akhirnya kami gak mau lakukan pekerjaan kecil. Kami hanya mau melakukan pekerjaan besar. Jangan biarkan kami ada hati seperti itu Tuhan. Biarkan kami selalu punya hati untuk melakukan apapun Tuhan. Sekecil apapun itu Tuhan, biarkan kami setia di situ. Karena kami tahu kami gak layak buat pekerjaan besar kalau kami gak mau setia di pekerjaan kecil. Ini Tuhan, kami belajar sesuatu pastinya. Dan kami rindu Tuhan punya hati untuk melayani lebih lagi. Percaya Tuhan, Kau yang akan mengubah kami, Kau yang akan didik kami, Kau yang akan tuntun kami Tuhan, sampai kami benar-benar jadi seorang hamba yang setia, yang benar-benar tahu apa yang ingin Kau kami lakukan, dan akhirnya perbuatan sekecil apapun itu Tuhan, benar-benar kami fokuskan kepadamu, dan itu jadi persembahan yang harum untuk Engkau. Ya, percaya Tuhan, semuanya akan terjadi di kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.